warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku, video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Dengan ini, kami Partai Umat mengajukan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat. Ya, ada beberapa sahabat-sahabat kita kepada parpol, ya, kepada ormas-ormas lain yang memberikan dukungan. Salah satunya dari Parmusi yang hari ini mengeluarkan press release juga, ya. Jadi bahwa solidaritas antar ormas mungkin yang akan banyak nanti yang muncul, gitu ya. Ya, karena bagian dari kezaliman yang mesti kita lawan. Demokrasi akan mati, demokrasi sudah sekarat. Kalau kita tidak berikan perlawanan, maka siapa lagi yang akan melawan? Yang pertama. Yang kedua, kalau punya pertanyaan tadi ada di balik grand design itu semua, ya saya kira di dalam politik apa yang tidak mungkin, semua bisa saja mungkin. Ya, jadi begitu. Jadi ini partai mungkin oposisi yang cukup mendapat simpati masyarakat, rakyat, ini akan berbahaya dan sebagainya. Itu mungkin saja. Ya jangan lahir dulu. Kalau lahir bisa berbahaya, itu mungkin saja dalam politik membahayakan pihak-pihak tertentu. Akhirnya ya harus diselesaikan dulu. Saya kira itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Saya kira demikian. Jadi saya ingin membuat notes dari catatan terakhir. Kami semua di Partai Umat itu selalu membaca doa Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Jadi dalam surat Al-Mumtahanah, ya, itu dikatakan umat Islam itu selain punya uswah hasanah dalam diri Nabi Ibrahim, kita juga punya uswah hasanah yang lain dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam tradisi Abrahamic maupun ya Muhammad atau Islamic tradition itu, ya, kita sering-sering dianjurkan supaya membaca doa Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Jadi wahai Tuhan kami, kepadamulah kami bertawakal, berserah diri, dan kepadamulah kami akan kembali, dan kepadamulah kami akan selalu bertobat. Karena itu ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah dari orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha mulia dan maha perkasa. Nah, ini kita sesungguhnya sadar, ya, bahwa jangan sampai kita dibolak-balik image kita, ya. Karena pada zaman dulu pun
Nabi Ibrahim sudah berdoa seperti itu juga Nabi kita ya. Jadi kita padahal sekalipun kita sudah wajar seperti apapun, tetap ya ada orang yang melemparkan berbagai macam disinformasi, kemudian berbagai macam informasi yang mengelirukan, dan itu kita mohon kepada Allah supaya dihindarkan. Dan yang kedua, ya, ini saya ingin membacakan sebuah ayat surat Yunus ayat 88 ya. Intinya adalah bahwa orang yang dizalimi ya itu sepenuhnya punya hak untuk berdoa kepada siapa? Ya kepada Rabbul Alamin, ya, kepada Tuhan seluruh sekalian alam ya. Jadi DPC Partai Umat ya. Jadi kita tidak boleh kendur, kita terus saja. Pada saatnya kami akan buat doa yang insya Allah cespleng ya. Kita akan rebut dengan para ulama yang ada dalam tubuh kami Partai Umat, karena memang kalau sudah seperti ini mentok ya, kita menghadapi sebuah gigantic power ya, tentu di mata Allah ini cuma debunya debu ya. Jadi kita nggak pernah takut, kita nggak pernah kemudian discourage ya, menjadi tidak semangat lagi ya. Tapi justru ini membuat kita tersenyum betul ya, lega ya, bahwa this is our path, ini adalah jalan yang akan kita tempuh, dan dengan menyadarkan kepada Allah yang Maha Kuasa itu selalu ada jalan. Caranya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.